aku baru saja kelar tahap kedua untuk Kopcat. Jadi ini tes kesehatan, tes tahap kedua. Jadi untuk Kopcat itu kita daftar sampai online, terus seleksi berkas itu nggak langsung jadi peserta Kopcat, teman-teman. Jadi harus ikut seleksinya lagi, administrasi, kesehatan, kemudian ada jasmani dan kompetensi. Ini tuh hari Senin, dan setelah lulus 2 minggu yang lalu untuk seleksi berkas itu baru tadi malam itu jam 11 malam, kalau aku ya, nggak tahu kalau yang lain. Jam 11 malam baru dapat WA dari PIC di kantor, besok ikut tes kesehatan ya, besok paginya itu di Jakarta, di Rumah Sakit Marinir Cilandak di Jakarta Selatan. Itu jam 6.30 harus udah di rumah sakitnya. Jadi beberapa ketentuan itu bawa kertas pendaftaran, nemtek, terus kemudian untuk yang cowok itu pakai kaos warna putih. Ini aku udah ganti baju ya. Terus kemudian bawahannya kalau cowok itu pakai celana hitam pendek, kalau untuk yang cewek yang pakai jilbab itu jilbabnya putih, terus kemudian lengan kaos oblong ya, putih lengan panjang, kemudian celana panjang warna hitam sama juga untuk yang nggak pakai jilbab. Terus kemudian itu kita wajib puasa ya, nggak makan itu selama 8 sampai 10 jam. Jadi untuk memastikan darah kita itu bersih, nggak terkontaminasi dengan makanan atau minuman yang bisa menyebabkan proses untuk penilaian kesehatan itu berjalan dengan lancar. Itu sesuai dengan ekspektasi panitianya. Nah begitu sampai tadi 6.30 udah banyak ya orang. Terus kemudian itu ada 3 tahapan tesnya. Yang pertama itu setelah melakukan pendaftaran ulang lagi, itu ada tes ambil darah. Jadi itu diambil darah itu di lengan sebelah kiri ya, ini masih merah. Lengan sebelah kiri itu satu suatan aja. Terus gunanya apa sih? Kayaknya panitia itu ingin memastikan kita itu tidak terinfeksi penyakit tertentu atau nggak punya penyakit kronis yang nanti itu bisa ganggu pelaksanaan kegiatan. Jadi darah ini kayaknya menguji liver gitu ya, jantung, dan peredaran darah kita juga. Nah kemudian setelah ambil darah itu ke CT scan, terus di ronsen tuh paru-paru kita itu bersih atau enggak, terus kemudian masih sehat nggak ya untuk ikut tes pelatihan. Jadi kalau untuk teman-teman yang merokok ya usahakan nggak merokok dulu, terus kemudian banyak minum susu kental manis atau sejenisnya biar paru-parunya itu bagus ya untuk ronsen. Setelah ronsen itu ada kayak USG ya, kayak semacam kayak mendeteksi kehamilan perempuan di luar. Nah untuk laki-laki itu diperiksa bagian perutnya itu kayak apakah bagian empedunya atau ususnya itu ada suatu penyakit ya di dalamnya, atau kayak tadi aku juga sempat tanya, berarti bisa cek ini juga ya dokter ya, batu ginjal ya, bisa juga ngecek batu ginjal, jadi gratis juga. Jadi ini tes kesehatannya semuanya gratis ya teman-teman ya. Jadi waktu aku tanya tadi sama dokternya, total kalau kita bayar tuh sekitar 800 ribuan gitu ya di rumah sakit umum Marinir Cilandak. Nah itu tahap yang pertama tadi ya, itu darah, kemudian CT scan ya paru-paru, kemudian yang ketiganya tadi USG. Nah setelah itu diarahkan ke tahap kedua. Tahap kedua itu pertama itu pemeriksaan mata. Jadi nama tesnya itu Snellen chart. Jadi mata kita ditutup satu ya, tes mata yang kiri, terus kemudian mata yang kanan dites satu-satu, itu yang perutnya besar, kemudian medium, kemudian ada yang kecil banget gitu ya. Nah kemudian setelah itu ngecek buta warna atau enggak. Nah terus aku tanya, kalau yang buta warna masih bisa lanjut nggak dokter? Kayaknya kemungkinan besar sih untuk prosedur itu yang buta warna nggak bisa ikut lagi ya, karena bisa membahayakan waktu proses pelatihan komputer. Jadi buta warna itu selain angka, di akhir tuh masih inget itu kayak ada coba urutin tuh dari ujung ke ujung tuh mas, dia bilang. Jadi kita ngurutin kayak lingkaran, lingkung itu dalam bulatan itu ada kayak semacam garis ya, dari ujung ke ujung tuh kita urutkan tuh. Jadi kayak ngecek, benar-benar ngecek kita buta warna atau enggak. Terus kemudian tes gigi nggak ada, karena gigi nggak ada. Kemudian
telinga. Jadi di telinga itu dilihat dalamnya itu kotor atau enggak. Terus aku sempat tanya juga, ada kotorannya enggak? Nah, kalau misalnya ada kotoran bisa juga sih di situ, tapi harus registrasi lagi. Terus kemudian oh iya, gigi enggak, tapi lidah. Tadi lidah itu dilihat ada sinusnya atau enggak gitu ya. Sinusnya atau enggak, dinding-dinding yang di tenggorok ya. Itu. Terus kemudian setelah itu oh ya, itu ada tes untuk ini ya. Tes di dua pergelangan tangan sama pergelangan kaki dan juga di dada gitu, kayak tes untuk melihat ritme dari detak jantung kita itu normal atau enggak, ada sakit jantungnya atau enggak. Dan setelah itu selesai, itu tahap kedua. Terus kemudian setelah itu kita ke tahap ketiga. Jadi tahap pertama itu di gedung utama, tahap kedua itu beda gedung, dia di belakang gedung. Terus kemudian tahap ketiga kita di gedung yang pertama tadi balik lagi, itu kita ditemenin. Nah ini tahap terakhir ini itu namanya MMPI test, jadi Minnesota Something Test kayak gitu. Jadi untuk mengetahui karakter seseorang. Jadi karakter itu gimana sih? Apakah orang itu suka mencuri gitu ya? Terus ada stres kah, dan juga termasuk LGBT kah? Dan itu tesnya memakan waktu sekitar 2 jam. Wow. Jadi itu kita dikasih kertas LJK ya, jawaban komputer kalau sering ujian. Kalau ujian dulu kan buletin ya. Tapi kalau itu kita kayak square, segi 4. Itu soalnya ada 567. Benar itu 567 soal. Dan pertanyaan itu repetisi, jadi banyak pengulangan. Jadi ada di screen ya, contohnya. Dan misalnya itu kayak kamu suka nggak sih sama drama, terus nanti ada pertanyaan lagi, aku lebih senang nonton adventure petualangan dibandingkan drama. Terus aku ingin masuk polisi, terus masuk tentara gitu kan. Dan kayak kamu sering kadang merasakan panas atau dingin di malam hari, sering berhalusinasi, terus kemudian menganggap orang-orang itu tidak support kita, terus nggak merasa nyaman di tempat terbuka seperti ini misalnya. Jadi banyak banget pertanyaan itu repetisi, dan teman-teman harus konsisten, jadi ujungnya konsisten. Dan setelah tes itu kita dikumpulin semua lagi, dikasih arahan. Ini adalah tahap terakhir di tes kesehatan, dan setelah tahap ini nanti itu akan dihubungin yang lulus untuk selanjutnya. Jadi kalau misalnya lulus dikasih tahu, kalau nggak lulus nanti akan dihubungin lagi, itu diwawancara, di interview, mungkin semacam verifikasi ya, atau kembali lagi jadi sesuatu. Nah itu kayaknya bisa didiskusikan selanjutnya. Itu aja sih kalau untuk tes kesehatan tadi banyak ya. Dan sewaktu selesai tes pertama, kedua, tiga, baru banyak itu teman-teman yang pada sarapan. Jadi begitu selesai sarapan itu kembali lagi ke ruangan utama registrasi untuk teman-teman yang lainnya. Dan itu aja sih, dan tidak menakutkan yang dipikirkan, enggak. Tesnya biasa aja sih. Dan untuk teman-teman yang punya pertanyaan silahkan di kolom komen. Dan good luck.